meron 포기하고 싶은 꿈 until the end of time. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arfiana Syahla dari D3 Bahasa Inggris dengan NPM 202514011001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang keluarga saya, seperti asal-usul keluarga saya, tradisi yang masih dijaga sampai sekarang, kearifan lokal yang masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana semua itu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, saya akan menjelaskan tentang asal-usul keluarga. Dari pihak ayah, keluarga besar saya berasal dari suku Betawi yang tinggal di Kalibata, Jakarta Selatan. Betawi merupakan suku asli Jakarta yang terbentuk dari perpaduan berbagai budaya seperti Melayu, Arab, Tionghoa, Sunda, Jawa, dan Portugis. Karena itu, budaya Betawi memiliki ciri khas yang sangat beragam, baik dari segi bahasa, makanan, pakaian adat, maupun tradisinya. Menurut cerita nenek saya, dulu suasana Kalibata masih sangat berbeda dengan sekarang. Hubungan antar warga sangat dekat dan penuh rasa kekeluargaan. Contohnya, ketika ada tetangga yang mengadakan acara pernikahan, kinatan, atau syukuran, warga sekitar akan datang untuk membantu. Lalu membagikan tugas seperti ada yang memasak, menyiapkan tempat, mengatur kursi, sampai membersihkan acara setelah selesai. Dari cerita tersebut, saya belajar bahwa semangat gotong royong memang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Betawi sejak dulu. Walaupun sekarang Jakarta sudah berkembang menjadi kota yang sangat modern, beberapa kebiasaan itu masih dilakukan dan dipertahankan oleh keluarga saya. Misalnya, ketika Hari Raya Idul Fitri, keluarga besar selalu berkumpul di rumah nenek. Kami saling bersalaman, meminta maaf, makan bersama, dan berbagi cerita. Sementara itu, dari pihak ibu, keluarga besar berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Masyarakat Jawa dikenal sangat menjunjung tinggi sopan santun, tata krama, dan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Sejak kecil, saya diajarkan untuk berbicara dengan sopan kepada orang yang lebih tua, mengucapkan salam saat datang, berpamitan ketika akan pergi, dan selalu menjaga sikap dimanapun berada. Menurut cerita orang tua saya, beberapa anggota keluarga dari pihak ibu merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Walaupun sekarang sebagian besar keluarga tinggal di Jakarta, hubungan dengan kampung halaman di Klaten tetap terjaga. Kami juga sering berkunjung ketika libur panjang, Hari Raya Idul Fitri, atau saat ada acara keluarga seperti pernikahan dan syukuran. Dengan begitu, saya tetap bisa mengenal budaya Jawa secara langsung dan tidak melupakan asal-usul keluarga. Ketika saya berkunjung ke Klaten, saya melihat masyarakat di sana masih menjaga budaya gotong royong. Misalnya, saat membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan kampung, atau membantu tetangga yang sedang mengadakan hajatan. Hal tersebut membuat saya menyadari bahwa kebersamaan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Saya merasa beruntung sejak kecil bisa mengenal dua budaya sekaligus. Dari Betawi, saya belajar tentang keramahan dan kebersamaan, sedangkan dari budaya Jawa, saya belajar tentang sopan santun, hidup sederhana, dan menghormati orang lain. Menurut saya, kedua budaya tersebut saling melengkapi dan membentuk karakter saya sampai sekarang. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tradisi dan kebiasaan yang masih dilakukan dalam keluarga saya. Dalam keluarga saya, masih ada beberapa tradisi yang terus dijaga hingga sekarang. Tradisi pertama adalah menghormati orang tua. Sejak kecil saya diajarkan untuk berpamitan sebelum pergi, mencium tangan orang tua, meminta doa, dan berbicara dengan sopan kepada orang lain dan orang yang lebih tua. Hal sederhana itu masih menjadi kebiasaan sehari-hari di keluarga saya. Untuk tradisi kedua adalah gotong royong. Ketika ada tetangga yang mengadakan acara atau kerja bakti di lingkungan, keluarga saya selalu berusaha ikut membantu sesuai kemampuan. Saya sendiri pernah ikut membantu ketika keluarga sedang mengadakan acara. Untuk tradisi ketiga adalah silaturahmi. Saat Idul Fitri atau acara keluarga lainnya, seluruh keluarga besar biasanya berkumpul. Selain saling meminta maaf, kami juga berbagi cerita dan menikmati makanan bersama. Walaupun ada beberapa anggota keluarga yang tinggal jauh, komunikasi tetap dilakukan dan dijaga melalui telepon maupun video call. Untuk tradisi keempat adalah pengajian dan doa bersama. Biasanya dilakukan ketika ada acara syukuran, memperingati anggota keluarga yang telah meninggal, atau sebelum memulai kegiatan yang penting. Tradisi ini mengajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon doa agar segala urusan berjalan lancar. Selain itu, keluarga saya juga masih mempertahankan beberapa tradisi khas dari kedua budaya tersebut. Dari budaya Betawi, masih ada kegiatan Lebaran Betawi. Lebaran Betawi adalah kegiatan berkumpul bersama keluarga besar setelah Idul Fitri. Biasanya, kami saling bermaafan, menikmati makanan khas Betawi, dan mempererat silaturahmi. Lalu ada palang pintu yang biasanya diadakan di acara pernikahan adat Betawi. Tradisi ini dilakukan untuk menjemput pengantin wanita dengan meriah sampai rombongan calon pengantin pria tiba di rumah mempelai wanita.
Acara ini diwarnai dengan adu pantun dan silat untuk menguji kesiapan dan ilmu bela diri pihak pria sebelum diizinkan masuk. Jadi kalau ada pihak pria kalah, apakah nggak jadi nikah? Gak gitu ya teman-teman, tetap happy ending kok. Ingat ya teman-teman, ini adalah adat turun-temurun, bukan kompetisi. Jadi sudah pasti pihak prialah yang akan dimenangkan. Berikutnya dari budaya Jawa, keluarga saya masih menjalankan sungkeman saat Hari Raya Idul Fitri sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Kami meminta maaf, memohon doa, dan mengucapkan terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan. Selain itu, keluarga dari pihak ibu juga masih mengenal tradisi kenduri atau selamatan. Kenduri atau selamatan adalah kegiatan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Dalam urusan makanan, keluarga saya juga masih menjaga makanan khas kedua daerah tersebut. Dari Betawi ada kerak telur, soto Betawi, nasi uduk, semur jengkol, dan dodol Betawi. Sedangkan dari Jawa ada gudeg, jenang, pecel. Biasanya makan makanan ini disajikan saat acara keluarga, sehingga generasi muda tetap mengenal kuliner tradisional daerahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal yang masih dijaga. Selain tradisi, keluarga saya juga masih mempertahankan beberapa bentuk kearifan lokal. Yang pertama adalah musyawarah. Kalau ada keputusan penting, misalnya menentukan tempat acara keluarga atau menyelesaikan suatu masalah, keluarga saya selalu berdiskusi terlebih dahulu. Dengan cara itu, semua anggota keluarga merasa dihargai. Yang kedua adalah unggah-ungguh atau tata krama dari budaya Jawa. Saya diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, berbicara dengan sopan, dan menjaga sikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah keramahan masyarakat Betawi. Saat ada tamu datang, keluarga saya selalu menyambut dengan ramah, mempersilakannya masuk, lalu menyuguhkan minuman atau makanan. Bagi kami, tamu harus dihormati dan diperlakukan dengan baik. Yang keempat adalah hidup sederhana. Orang tua selalu mengajarkan agar tidak boros, membeli sesuatu sesuai kebutuhan, dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Yang kelima adalah peduli terhadap lingkungan. Misalnya ikut kerja bakti, membantu tetangga yang membutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang keenam adalah menghargai perbedaan. Di lingkungan tempat tinggal saya terdapat banyak orang yang berasal dari suku dan agama yang berbeda. Kami tetap hidup rukun, saling menghormati ketika ada hari raya, dan tidak membeda-bedakan teman karena latar belakangnya. Menurut saya, di zaman sekarang menjaga tradisi memang tidak selalu mudah, karena perkembangan teknologi membuat banyak orang lebih sibuk dengan aktivitas masing-masing. Namun, keluarga saya tetap berusaha untuk mempertahankan kebiasaan baik, misalnya meluangkan waktu untuk berkumpul, saling mengunjungi, atau sekedar menelepon anggota keluarga yang tinggal jauh. Saya juga percaya bahwa melestarikan budaya tidak harus selalu melalui acara besar. Menggunakan bahasa yang sopan, menghargai orang tua, menjaga kebersihan lingkungan, dan membantu sesama juga merupakan bagian dari melestarikan budaya. Dan yang terakhir adalah hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila. Semua kebiasaan yang saya ceritakan memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama dapat dilihat dari kebiasaan keluarga saya yang selalu berdoa bersama, mengikuti pengajian, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Sila kedua adalah dapat dilihat dari kebiasaan menghormati orang tua, membantu tetangga yang membutuhkan, menjenguk orang sakit, dan menjaga sopan santun kepada semua orang. Untuk sila ketiga dapat dilihat dari perpaduan budaya Betawi dan Jawa dalam keluarga saya. Walaupun memiliki latar belakang budaya yang berbeda, kami tetap hidup rukun dan saling menghargai. Untuk sila keempat dapat dilihat dari kebiasaan musyawarah dalam keluarga sebelum mengambil keputusan bersama. Untuk sila kelima dapat dilihat dari budaya gotong royong, saling membantu, dan berbagi kepada sesama. Nilai-nilai tersebut juga saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bekerja sama dengan teman saat mengerjakan tugas kuliah, menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi, membantu teman yang mengalami kesulitan, serta menjaga sikap sopan santun kepada dosen dan orang yang lebih tua. Menurut saya, itulah contoh sederhana pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, dari semua cerita yang saya sampaikan, saya semakin menyadari bahwa keberagaman budaya adalah anugerah yang harus kita jaga. Saya bangga memiliki keluarga yang berasal dari dua suku yang berbeda, karena dari situlah saya belajar tentang toleransi, gotong royong, rasa hormat kepada orang tua, dan pentingnya menjaga persatuan. Sebagai generasi muda, saya ingin terus mempertahankan tradisi-tradisi baik yang sudah diajarkan oleh keluarga,
Walaupun zaman terus berubah, saya percaya nilai-nilai budaya tidak boleh ikut hilang. Justru kita harus memperkenalkan budaya tersebut kepada generasi berikutnya, agar tetap terlestarikan. Semoga melalui video ini, kita semua semakin bangga menjadi bagian dari Indonesia yang memiliki begitu banyak budaya dan keberagaman. Mari kita terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan keluarga, kampus, maupun masyarakat.